Assalamualaikum, masih di Gemar Berkebun. Nah, teman-teman, saya itu punya daun kemangi yang kayak gini, tapi mau dilalap itu kok kayaknya agak lebih langu ya. Jadi nggak kuat gitu untuk dilalap. Ini saya petik dari kebun belakang rumah kemarin. Nah, ini kali ini saya mau masak-masak, nggak ke belakang dulu, mau masak-masak aja sedikit. Dan ini ada dari labu madu, hasil panen dari kebun belakang rumah beberapa waktu yang lalu. Dan kali ini kita mau masak atau mengolah labu madu ini jadi cemilan sehari-hari untuk anak-anak. Ini sudah saya potong kecil-kecil, semoga nanti cepat matang waktu merebusnya dan nggak usah lama-lama ya. Jadi rencananya saya mau bikin nagasari ya. Jadi kita menggunakan tepung beras supaya nagasarinya nanti jadi lebih lembut. Nah, ini tepung berasnya 1/2 kilogram ya. Ini kita rebus dulu labu madunya, nggak lama-lama sih ngerebusnya, itu kurang lebih 10 menit itu udah mateng ya. Jadi kita tunggu sampai mateng dulu, baru nanti kita olah semua bahannya. Nah, ini dia udah kira-kira 10 menit yang lalu, jadi udah mateng dan saatnya kita angkat, kita tiriskan, lalu nanti kita olah menjadi nagasari. Nah, nanti rencananya kita nagasarinya nggak kita bungkus pakai daun pisang ya, karena kebetulan nggak punya daun pisang, pohon pisangnya masih kecil-kecil, belum bisa dipanen daunnya. Jadi kita nanti rencananya mau bungkus pakai daun pandan aja. Kebetulan di tempat tetangga itu ada pohon pandan yang rimbun banget, dan saya kemarin udah minta izin sama tetangga, boleh-boleh aja petik daun pandannya. Dan ini baru aja saya petik, ini subur-subur banget, daunnya itu lebar-lebar sekali. Itu bisa kita nanti bentuk untuk jadi seperti mangkok-mangkok kecil yang nantinya kita akan letakkan adonan dari nagasari yang udah kita buat ke dalam mangkok-mangkok kecil itu. Nah, sebelumnya ini saya mau cuci dulu semua daun-daunnya, baru nanti kita bentuk satu-satu. Nah, ini daun yang udah saya cuci bersih, jadi kita mau langsung aja bentuk dia jadi seperti ini ya. Nah, ini kotak-kotak kayak gini, itu gampang banget bikinnya, tinggal bagian bawah dari atau sebelah sisi dari daun itu kita kerat. Setelah itu baru kita bentuk. Jadi mengeratnya itu sebelah sisi aja ya. Jadi setelah kita kerat kurang lebih ada sekitar 5 kotakan seperti ini. Nah, jadi baru bisa kita bentuk kayak gini. Nanti di bawahnya itu bertumpuk-tumpuk kayak anyaman, jadi dia saling mengkait. Jangan lupa nanti kita kasih juga staples sedikit supaya dari tempat-tempat daun pandan ini enggak lepas ya. Nah, ini kita bentuk seperti ini. Setelah kita kerat, dia kan jadi menyerupai kotak-kotak kecil kayak gini. Jadi langsung aja kita bentuk jadi kotak kecil. Lalu kita staples, jadi nanti dia lebih kokoh. Nah, ini dia seperti ini bentuknya. Ini banyak banget hasilnya dari daun pandan ini. Jadi mungkin kita bisa cukup ya untuk membuat nagasarinya. Jadi nanti setelah adonan nagasari kita letakkan di dalam kotak-kotak kecil ini, baru langsung nanti kita kukus. Oke, sekarang kita mau lanjut bikin adonan nagasarinya. Nah, ini ada garam sedikit, kemudian ada tepung beras, ada gula. Sebenarnya kalau kita mau kasih perasa pandan itu boleh-boleh aja ya, jadi warnanya lebih cantik. Tapi untuk kali ini saya nggak pakai perasa pandan karena saya pikir udah
kita gunakan daun dari pandan untuk wadah dari cemilan kita kali ini, jadi kayaknya nanti takutnya terlalu wangi. Nah, oke, sekarang kita mau masukkan semua adonannya ke dalam wadah. Gula, tepung, dan tadi garamnya udah saya masukkan juga. Dan untuk menghancurkan dari tekstur labu madunya ini, saya gunakan gelas aja supaya nanti labu madunya nggak terlalu hancur ya. Maksudnya sebenarnya kalau kita blender itu boleh juga, tapi saya tidak blender karena pengen merasakan ada tekstur dari labu madunya. Kalau kita blender itu lebih bagus juga, nanti dia benar-benar lembut banget gitu, nggak ada grindil-grindil dari labunya. Tapi karena kali ini saya pengen ada rasa atau masih ada tekstur dari labu madunya, jadi kita pakai gelas aja untuk menghaluskannya. Nah, ini lumayan sudah banyak banget, adonannya udah banyak, tapi rupanya tadi saya lupa buang dari air rebusannya, dari labunya ya, tertuang semua tadi air rebusannya, jadi hasilnya adonannya jadi kelembean. Dan saya campur lagi, tambah lagi dengan tepung berasnya. Dan ini dia, saya dibantu oleh adik Kenes, dan kali ini dia udah nggak sabar banget ingin mencicipi dari cemilan yang kita bikin bareng-bareng kali ini. Dan dia itu menghancurkan tepung-tepung yang jadi berantakan tepungnya. Ya biasa ya, kalau ada anak kecil itu ya pastinya dia akan membantu mamanya untuk bikin-bikin cemilan atau lain-lainnya. Dan ini lucu banget, dia itu nggak sabar banget ingin mencicipi dari cemilan kali ini. Tapi nggak apa-apa, dia boleh kok makan karena tadi labunya udah mateng, dan air dari yang adonannya juga saya pakai langsung dari air rebusan labunya ya. Jadi kayaknya safe aja untuk dimakan setengah mateng oleh baby Kenes. Nah, ini dia untuk labunya udah cukup, teksturnya udah pas lah untuk kita langsung masukkan ke dalam wadah yang sudah kita buat tadi ya. Ini masih sedikit lagi teksturnya yang belum hancur dari labunya, tapi ini udah cukup seperti ini, itu udah pas banget ya. Jangan lupa kita cicipi rasa manisnya apakah pas apa enggak ya teman-teman, karena kalau cemilan atau kue-kue yang kita buat itu agak kurang manis, jadi anak-anak nanti bisa agak enggak suka ya. Tapi kalau manis itu insya Allah itu anak-anak itu suka banget. Nah, ini udah semuanya langsung saya masukkan aja ke dalam wadah-wadah daun pandan yang sudah saya bentuk tadi. Nah, ini satu persatu kita masukkan semuanya ke dalam wadah daun pandan, dan kita susun ke dalam panci atau dandang yang besar seperti ini. Memang dia agak harus hati-hati menyusunnya supaya enggak anjlok atau tidak saling bertumpuk ya, karena kalau bertumpuk nanti bentuknya jadi kurang cantik. Nah, ini semuanya kita susun ke dalam dandang, baru nanti kita kukus, kurang lebih itu bisa 15 sampai 20 menit udah mateng ya. Alhamdulillah, ini udah selesai kita membungkusnya. Jadi kita bisa langsung kukus dari cemilan kita kali ini. Ini lumayan banyak banget hasilnya. Ada kurang lebih 50 bungkus itu ada ya. Jadi banyak banget. Nah, ini dia, siap kita kukus. Dan ini udah kita kukus selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Jadi dia udah mateng seperti ini bentuknya. Alhamdulillah.
bentuknya enggak berantakan ya, karena memang tadi adonannya cairnya itu pas banget, jadi dia tidak kelembean. Kalau kelembean mungkin bisa jadi dia agak meleleh-meleleh ya kemana-mana. Dan ini alhamdulillah udah mateng, jadi kita bisa angkat dari dandangnya. Ini anak-anak suka banget ya nagasari. Kayaknya pengen juga nanti kapan-kapan saya bikin nagasari yang isian atau isinya itu dari ada pisangnya gitu ya. Nah, ini kayaknya manis banget. Panas-panas begini enak banget kita makan. Dan ada wangi daun pandannya itu pasti ya. Jadi rasanya lebih penasaran lagi untuk segera mencicipinya. Baru kali ini ya saya bikin cemilan dari wadah daun pandan seperti ini, karena kebayang dulu itu kok kayaknya agak susah gitu bikin bentuk kotak-kotak dari daun pandan ini. Tapi karena kebetulan di tetangga itu ada daun pandan yang nganggur karena memang sangat subur sekali, nggak pernah dipetik. Jadi kemarin saya minta untuk iseng-iseng bikin cemilan dengan wadah daun pandan, dan ini dia hasilnya. Alhamdulillah ya berhasil ya. Ini banyak banget. Bisa untuk cemilan anak-anak di rumah. Nih sebanyak ini ya teman-teman hasilnya. Dari 1/2 kilogram tepung beras. Nah, ini dia. Cuman mungkin dari warnanya agak kurang menarik ya. Saya lupa juga tadi sebenarnya kalau separuh itu dari kita bikin warna hijau mungkin lebih cantik juga ya hasilnya ya. Dan ini si bocil mau mencicipi. Ini katanya wangi banget. Tuh anak-anak suka ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya vlog masak-masak di dapur Gemar. Semoga menginspirasi buat teman-teman di rumah. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum. Bye-bye.